Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sreza Gatina Rahman dengan NIM 210735432. Di sini saya akan presentasikan salah satu mata kuliah pada jurusan Teknik Kimia, yaitu mata kuliah Absorpsi dan Ion Exchange dengan tema Ion Exchange dengan judul A Hybrid Process Combining Ion Exchange, Resin, and Biopolar Membrane Electrodialysis for Reverse Osmosis Remineralization dengan dosen pengampu Dr. Desi Haltina, STMT. Lanjut saja, kita langsung masuk ke latar belakang apa yang membuat penelitian ini dilakukan. Nah, penelitian ini dilakukan karena beberapa hal. Nah, yang pertama itulah kekurangan air di seluruh dunia akibat perubahan iklim dan peningkatan permintaan telah mendorong perlunya pengembangan solusi pengolahan air yang berkelanjutan dan sangat efisien. Sekitar 1/5 penduduk di dunia tidak memiliki akses layanan air minum yang aman menurut laporan bersama WHO atau UNICEF. Pengelolaan air menggunakan filtrasi membran, khususnya reverse osmosis atau RO, menjadi solusi yang mungkin untuk menghasilkan air minum yang bersih. Kemudian, penggunaan RO ini sebagai alternatif metode pengolahan air konvensional masih terbatas karena alasan yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, air yang dihasilkan melalui RO dapat bersifat korosif pada jaringan pipa distribusi air karena sedikit bersifat asam pada pH 5,5 sampai 6. Kemudian memiliki kapasitas buffering yang rendah. Oleh karena itu, untuk melindungi integritas jaringan distribusi air dan memenuhi standar kualitas air, pasca pemrosesan ferment RO, yaitu remineralisasi, diperlukan. Nah, remineralisasi berarti menyesuaikan kekerasan air dengan menambahkan Ca2+ atau Mg2+, serta alkalinitas untuk memastikan kapasitas buffering yang lebih baik dan peningkatan kandungan mineralnya. Kemudian kita masuk ke tujuan. Nah, apa sih tujuannya? Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan menggabungkan proses resin, pertukaran ion, dan elektrodialisis membran bipolar untuk mendaur ulang Ca2+ dan Mg2+ dalam remineralisasi permeat osmosis. Nah, studi ini menjelaskan penyelidikan individual dari masing-masing dari 3 proses, CEX, AEX, dan BMMD, yang membentuk skema remineralisasi yang dikembangkan. Kemudian dilakukan analisis terhadap parameter operasional seperti beban CIX dan hidrodinamika elusi, efek pH terhadap beban AEX, dan potensi pembentukan skala karbonat kalsium serta produksi HCl dan NaOH pada konsentrasi tinggi menggunakan BMED. Nah, proses-proses tadi seperti CIX itu adalah kation exchange resin, AEX adalah kation exchange resin. AEX adalah anion exchange resin. BMD adalah bipolar membran electrodialysis. Nah, untuk proses-proses ini akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, mungkin kita lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai metodologi, kita lanjut untuk membahas apa sih itu ion exchange. Ion exchange adalah proses di mana ion di dalam larutan diganti dengan ion lain dari bahan penyerap, dan ini terjadi melalui suatu media atau resin yang memiliki kandungan ini. Umumnya digunakan dalam pengolahan air untuk menghilangkan ion tertentu atau mengubah komposisi kimia air dengan menukar ion positif atau negatif dalam larutan dengan ion yang terdapat pada resin penyerap. Misalnya, resin dapat menukar ion kalsium dalam air dengan ion natrium, sehingga menghasilkan air memiliki komposisi yang berbeda. Kemudian, apa sih bipolar membran electrodialysis? Bipolar membran electrodialysis atau BMED adalah proses pemisahan ion yang menggunakan membran bipolar untuk menghasilkan dua aliran ion yang berbeda polaritasnya. Proses ini biasanya digunakan dalam konteks pengolahan air atau pemisahan senyawa ionik. Membran bipolar berada di antara dua kompartemen elektroda yang berbeda ketika diberikan potensial listrik. Membran tersebut memungkinkan pemisahan ion, dan BMED dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk desalinasi air laut, pemurnian air, dan pemisahan senyawa kimia. Kemudian, kita masuk ke remineralisasi. Remineralisasi adalah proses menambahkan kembali mineral ke dalam suatu zat atau lingkungan. Dalam konteks pengolahan air, remineralisasi dapat merujuk pada penyaringan atau pemurnian sehingga air tersebut memiliki kandungan mineral yang seimbang dan bermanfaat bagi kesehatan.
Proses ini sering digunakan untuk memastikan bahwa air minum tetap mengandung mineral esensial setelah melalui tahap penyaringan yang dapat menghapus beberapa mineral. Kemudian, proses selanjutnya adalah reverse osmosis. Reverse osmosis atau RO adalah proses pemurnian air yang menggunakan tekanan untuk memisahkan zat terlarut dan partikel lain dari air. Ini dilakukan dengan memaksa air melalui membran semi-permeable yang memungkinkan air bersih melewati sementara kontaminan terperangkap di sisi lain. Hasilnya adalah air yang lebih murni dengan sedikit atau tanpa kontaminan. Cocok untuk digunakan sebagai air minum atau digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian akan membahas beberapa alat-alat analisis dan serta bahan yang digunakan. Nah, pada alat-alat analisis yang digunakan untuk menganalisis konsentrasi anion Cl-, SO4 2-, dan HCO3-, serta kation K+, Na+, dan Ca2+. Dalam sampel yang dikumpulkan, digunakan alat kromatografi ion, Metrom Echo IC dengan kolom C6 untuk kation, kolom A-17 untuk anion, dan kolom methyl argonic acid. Penggunaan eluen dalam proses analisis mengikuti rekomendasi dari pabrikan, yaitu sebesar 4 mmol HNO3, 5 mmol Na2CO3, dan ditambah dengan 0,2 mmol NaCO3. Nah, dan untuk 0,5 mmol H2SO4 untuk kolom kation, anion, dan asam organik berturut-turut. Kemudian untuk titrasi larutan digunakan perangkat metronom 805 dosimat, kemudian bahan kimia NaCl, NaCO3, CaCl2, 2H2O, HCl3 37%, dan NaOH berkualitas analitis diperoleh dari Sigma Aldrich atau Jerman. Nah, persiapan dan pengenceran larutan dilakukan menggunakan air mili Q ultra murni. Nah, kemudian berikut adalah prosedur-prosedur yang akan dilakukan pada penelitian ini. Prosedur yang pertama adalah proses penukaran ion. Nah, keseimbangan dan kinetika dari resin penukar kation dan anion yang dipilih telah diselidiki melalui percobaan batch dan kolom. Nah, resin penukar kation atau chelating asam lemah amberlite IRC748 dipilih karena memiliki selektivitas superior terhadap ion divalen dan selektivitas yang rendah terhadap ion monovalen seperti amonium dan kalium. Selain itu, amberlite IRC748 menunjukkan kinetika absorpsi tercepat di antara resin yang diuji. Dua resin penukar ion, Dowex Marathon A tipe 1 dan Dowex Marathon A2 tipe 2, dipilih untuk memiliki keseimbangan absorpsi klorida bikarbonat dan selektivitasnya. Kemudian, untuk prosedur yang kedua adalah keseimbangan penukar ion. Nah, keseimbangan penukar ion itu adalah eksperimen keseimbangan yang dilakukan untuk menentukan selektivitas resin penukar anion Dowex Marathon A tipe 1 dan Dowex Marathon A2 tipe 2. Awalnya dalam bentuk klorida terhadap bikarbonat, resin penukar anion AX pertama-tama dikondisikan untuk menghilangkan kotoran pembuatan. Nah, dan mengubah bentuk pada bikarbonat. Kemudian resin AX diregenerasi dengan kelebihan larutan NaCl 1 molar dalam kolom penukar ion dan kemudian diubah menjadi bentuk bikarbonat menggunakan kelebihan NaHCO3 1 molar. Kemudian kita lanjut ke metodologi selanjutnya. Nah, untuk metodologi selanjutnya adalah keseimbangan penukar ion, di mana isoton absorpsi untuk kedua Dowex Marathon A tipe 1 dan Dowex Marathon A2 tipe 2 diukur dengan mengotakkan dosis yang bervariasi dari resin penukar ion, bentuk HCO3- dengan volume larutan tetap 100 ml, larutan CaCl2 10 mmol. Eksperimen keseimbangan absorpsi dilakukan secara triplo pada suhu ruangan kurang lebih 22 derajat Celcius. Kemudian dosis resin itu bisa dihitung menggunakan persamaan yang ada di PPT. Nah, persamaannya adalah sebagai berikut. Kemudian sejumlah eksperimen keseimbangan berturut-turut dilakukan untuk mempelajari efek pH larutan umpan terhadap potensi pembentukan endapan kalsium karbonat selama pemuatan klorida kalsium pada resin penukar ion. Nah, Dowex Marathon A yang awalnya dalam bentuk HCO3, sampel yang difilter dianalisis kandungan Ca2+-nya, Cl-nya, dan HCO3-nya menggunakan perangkat kromatografi ion. Akhirnya, presentasi endapan kalsium dihitung sebagai berikut. Ca2+
precipitation persentasinya itu dihitung dengan C konsentrasi awal dikali volume awal dikali dengan konsentrasi equilibrium kali dengan volume equilibrium dibagi konsentrasi awal dikali dengan volume equilibrium sebagai berikut ya. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya adalah eksperimen pertukaran kation. Siklus pertukaran ion melibatkan langkah-langkah berikut. Pengisian dengan CaCl2 pada 5 meter per jam. Waktu kontak bed kosong EBCT sama dengan 3,23 menit. Kemudian pengeluaran dengan HCl pada 1 meter per jam. Kemudian regenerasi dengan 1 molar NaOH selama 3 bed volumes BV pada 1 meter per jam. Kemudian 1 BV slow rinse pada 1 meter per jam. 5 BV fast rinse pada 5 meter per jam. 2 BV backwash pada 1,6 meter per jam. Slow rinse, fast rinse, and backwash dilakukan dengan air yang didemineralisasi, kemudian slow and fast rinse diterapkan setelah dielusi. Dan siklus regenerasi, sedangkan backwash resin diterapkan sebelum memuat bahan resin. Kemudian slow rinse digunakan untuk regenerasi resin pemilih lanjut dan konversi. Kemudian fast rinse digunakan untuk membersihkan bed resin dari lautan ion dan persiapan siklus pertukaran ion berikutnya. Kemudian untuk eksperimen pertukaran anion hampir sama dengan eksperimen pertukaran kation. Bedanya, sampel yang terkumpul di filter itu menggunakan filter suntik yang disediakan oleh membran nilon Whatman 0,5 μm sebelum dianalisis dengan perangkat kromatografi ion untuk menghindari penyumbatan pada kolom kromatografi ion. Nah, untuk gambar kromatografi ion itu ditampilkan pada gambar di samping. Mungkin kita lanjut untuk elektrolisis membran bipolar atau BMAD. Eksperimen BMAD dilakukan pada suhu 15 derajat Celcius menggunakan bak pendingin untuk meniru suhu rata-rata air tanah. Membran bipolar digunakan dalam konfigurasi bias balik, yaitu sisi pertukaran kation membran bipolar menghadap katoda untuk memastikan aliran H3O plus dan OH- di luar lapisan membran bipolar dan menghindari gelembung air di lapisan membran anion. Atau kation dengan demikian merusak luas permukaan membran. Konsentrasi awal HCl dan NOH yang digunakan dalam eksperimen ini adalah 0,1 molar. Suplai arus disediakan menggunakan potentiostat SM120-25D yang memiliki rentang arus listrik dan potensial 0-25 ampere dan 0-120 volt. Masing-masing kation garam Na+ melewati membran pertukaran kation dan kompartemen dasar di mana ia bergabung dengan ion hidroksil yang disediakan oleh ppm untuk membentuk NaOH. Kita lanjut untuk skema remineralization. Nah, kita bisa lihat di sini ada skema di mana anaerobic groundwater akan memasuki sebuah resin, kation exchange resin. Di sini ada ion Ca2+, Mg2+, NH4+, K+ masuk ke sini. Kemudian MgCl2 dan CaCl2 akan melewati kolom ini. Nah, di kolom ini akan terjadi penukaran anion. Nah, kemudian water treatment plant-nya akan keluar dari sini. Wastewater treatment plant ini adalah limbah dari anion exchange. Nah, kemudian hasil dari CX akan melewati reverse osmosis dan menjadi air yang bisa disiap dipakai. Nah, kemudian reverse osmosis itu akan melewati juga yang disebut dengan BMAD. Nah, BMAD ini tadi adalah bipolar. Dan BMAD ini akan kita lewatkan atau campurkan dengan HCl. Dan kemudian BMAD juga akan kita campurkan dengan NOH dan masuk lagi kepada ion exchange. Di sini ada yang HCl tadi masuk ke cation ion exchange dan BMAD yang NaOH akan masuk ke anion ion exchange. Kemudian hasil akan keluar di sini. Anion ion exchange akan melewati CaHCO3, MgHCO3 dua kali sehingga akan bertemu pada titik ini sehingga menghasilkan air yang siap pakai. Di sini bisa dilihat bahwa garis-garis yang memiliki warna yang berbeda itu memiliki
aliran yang berbeda juga. Mungkin kita bisa lanjut untuk hasil dan pembahasannya. Nah, hasil pembahasan yang pertama adalah pengaruh laju aliran pemuatan pada efisiensi kolom pertukaran kation. Kinerja pertukaran kation dinilai menggunakan kurva terobosan yang didapatkan di outlet kolom. Kurva terobosan itu bisa dilihat pada gambar di samping. Kurva tersebut menunjukkan perubahan konsentrasi kalsium fraksional sebagai fungsi dari waktu tak berdimensi T. Kemudian gambar di samping menunjukkan bahwa kurva perembesan yang lebih tajam didapatkan secara eksperimental pada laju aliran yang lebih rendah. Seperti yang diharapkan, jumlah plat yang lebih tinggi dihitung pada kecepatan yang lebih rendah. Nah, jumlah plat ini akan saya tampilkan pada tabel 1 nantinya. Kemudian, kinetika pertukaran ion itu lebih tinggi pada laju pemuatan yang lebih tinggi. Hasil ini diambil dari penelitian Van Demeter dan kawan-kawan pada tahun 1956. Menunjukkan bahwa pelebaran gelombang akibat resistensi terhadap transfer massa, yaitu partisi ion antara fase cair dan padat, lebih jelas terlibat pada kecepatan yang lebih tinggi dan dapat diminimalkan secara substansial dan menurunkan kecepatannya. Nah, pelebaran akibat laju transfer massa yang terbatas sebagai kompensasi oleh fenomena yang disebut self-sharpening, yang berasal dari ketidaklinearan fungsi keseimbangan pertukaran ion. Gelombang depan yang self-sharpening berarti bahwa gelombang yang tertinggal pada konsentrasi larutannya lebih tinggi. Gelombang hulu bergerak lebih cepat daripada gelombang terdepan pada konsentrasi larutan yang lebih rendah, atau gelombang hilir. Nah, kurva perembesan atau perobosan ion exchange yang self-sharpening adalah penting untuk kinerja pertukaran ion yang lebih baik. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Pengaruh konsentrasi larutan pembebanan pada efisiensi kolom penukar ion. Nah, penelitian ini menginvestigasi pengaruh konsentrasi larutan umpan terhadap proses pertukaran kation dalam kolom tetap. Pertukaran kation amber light IRC 748 yang bersifat asam lemah dimuat dengan larutan CaCl2 pada konsentrasi yang berbeda dan laju alir pemuatan konstan sebesar 5,0 meter per jam. Nah, bisa dilihat bahwa pada tabel 2 itu nilai muatan konsentrasi atau dalam satuan milimeter dengan kinetik konstannya itu berbanding terbalik. Kemudian berbanding terbalik pada kolom plate number-nya. Nah, berdasarkan pada tabel 2 itu menunjukkan nomor plat dan koefisien kinetik meningkat dengan penurunan konsentrasi larutan sampel. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa selektivitas resin jauh lebih tinggi dalam larutan yang encer dibandingkan dengan larutan yang kental. Ini benar dalam kasus di mana ion kontra dan larutan dan ion yang terikat dalam gugus fungsional resin memiliki muatan yang tidak seimbang. Kalsium bersifat divalen dan natrium bersifat monovalen. Konsentrasi total larutan secara signifikan mempengaruhi keseimbangan pertukaran ion. Di sini bisa dilihat bahwa ada muatan konsentrasi yang lebih rendah, 5 milimolar, itu memiliki kolom plate number yang besar dibandingkan loading concentration yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi loading concentration itu berbanding terbalik dengan kinetik konstannya dan kolom plate number-nya. Nah, kemudian pengaruh konsentrasi ini berdasarkan gambar 2 dan 3 tadi. Peningkatan efisiensi proses pertukaran kation dan kinerja total proses remineralisasi bisa dicapai dengan membuat resin pertukaran kation dengan konsentrasi larutan yang encer. Dan pada laju pemuatan yang lebih rendah, konsentrasi kalsium dan magnesium total dalam air atau tanah yang segar digunakan sekitar 3 milimolar, sehingga diharapkan kurva tembusan yang tajam dan mandiri. Namun, pada skala industri besar, resin pertukaran kation biasanya dioperasikan pada laju aliran pemuatan dalam rentang 5-60 meter per jam yang dapat mempengaruhi kejernihan ini. Nah, kita lanjut untuk proses penukaran anion. Nah,
Untuk proses penukaran ion, kita bisa melihat pada gambar 4. Itu adalah pH awal versus endapan Ca2+. Nah, untuk mendapatkan endapan Ca2+ atau precipitation-nya, itu menggunakan rumus yang sudah ada di awal tadi. Nah, untuk eksperimen ini, dengan pH larutan awal antara 4 dan 10, pH larutan keseimbangan adalah sekitar 7. Menurut plot Bjerrum, sebagian besar seharusnya berupa bikarbonat. Nah, plot Bjerrum merupakan plot pembanding pada jurnal lainnya. Nah, namun hampir setengah dari kalsium yang ada pada awal eksperimen mengalami presipitasi. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan pH lokal di sekitar butiran resin menjadi pK2 yang besar dari 10,36, di mana karbonat menjadi bentuk yang paling umum, namun pH lokal di sekitar butiran resin hanya sedikit terpengaruh selama pelepasan bikarbonat dengan pertukaran ion klorida ketika menurunkan pH larutan secara keseluruhan menjadi 0. Nah, kemudian pembentukan kalsium karbonat pada material resin dapat menyumbat situs. Selanjutnya kita masuk ke elektrodialisis membran bipolar. Efek larutan umpan, konsentrasi pada produksi asam dan basa. Bipolar membran elektrodialisis adalah bagian terakhir dari proses remineralisasi. Kemudian peran BME di dalam skema remineralisasi adalah untuk menghasilkan HCl dan NOH dari konsentrasi RO yang telah dilembutkan dengan konsentrasi NaCl yang tinggi, yang diperlukan untuk regenerasi resin CaX dan AEX. Kita bisa melihat gambar 6, itu menunjukkan bahwa kemurnian HCl secara signifikan menurun ketika konsentrasi larutan umpan NaCl naik di atas 3 molar. Kemudian HCl pada konsentrasi larutan pakan yang kecil dari 1 molar adalah 97%, sedangkan pada 3 molar kemurnian HCl lebih rendah 10%, yaitu 87%. Penurunan kemurnian HCl ini terutama disebabkan oleh kebocoran koion tinggi Na+ ke dalam kompartemen asam dengan konsentrasi NaCl yang lebih tinggi yang digunakan. Kebocoran koion hanya sedikit, sekitar 1 molar, di mana konsentrasi NaCl kurang dari densitas muatan membran pertukaran anion. Kemudian konsentrasi larutan pakan yang lebih tinggi dari densitas muatan membran mengimplikasikan selektivitas membran yang lebih rendah karena eksklusi donan yang kurang dari akibatnya, meningkatkan kebocoran ion-ion. Nah, kita mungkin bisa lanjut ke proses remineralisasi, trade-off, dan cost. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai purity semakin besar akan menurunkan yieldnya. Yield kalsium yang dipulihkan pada profil elusi yang berbeda menggunakan ion HCl yang dibuat dari larutan stok HCl 37% yang tersedia secara komersial dan larutan HCl yang dihasilkan menggunakan BMED pada konsentrasi yang sama 0,81 molar. Pada kedua kasus tersebut, elusi gradien linear meningkatkan kemurnian kalsium yang dipulihkan pada hasil yang sama, pada hasil 50% kemurnian maksimum yang dicapai. Kemudian kalsium yang dipulihkan menggunakan larutan HCl komersial hampir besar 99% untuk profil elusi yang berbeda yang diuji. Namun ketika HCl yang dihasilkan dari BMED digunakan dalam proses elusi CaX, kemurnian kalsium yang dipulihkan meningkat secara signifikan pada hasil 50% dengan menerapkan profil elusi gradien linear dan bertahan dibandingkan dengan elusi isokratik dari 62,70% menjadi 84,0%. Untuk hasil kurva kemurnian fraksi kalsium yang dipisahkan dengan menggunakan profil elusi yang berbeda, itu bisa dilihat pada grafik ini. Ini grafik menggunakan profil elusi yang berbeda-beda. Ada BMED HCl iso, HCl linear, HCl stepwise, HCl iso, HCl linear, HCl stepwise, dan
yang digunakan untuk bahannya BMED ini. Maksudnya proses BMED dengan komersial itu juga berbeda. Nah, mungkin kita lanjut untuk proses biayanya. Bisa dilihat pada tabel 3. Cost analysis untuk biaya RO readiness process untuk ion exchange. Bisa dilihat pada parameter capex opex ini. Itu dengan satuan unit euro per meter penggal 3 atau unit per volumenya. Harganya itu adalah segini untuk cation exchange ion dan anion exchange ion segini, dan BMED sebesar segini, dan totalnya adalah 0,37 untuk BMED, AX adalah 0,07, CIX adalah 0,04. Nah, resin cost itu $5 per kilogramnya. Ion exchange membran cost itu 235 euro per meter kuadrat. People membran cost itu 600 euro per meter kuadrat. Nah, tabel 3 menunjukkan biaya operasional OPEX dan modal CAPEX yang dari resin penukar ion dari unit BMED. CAPEX meliputi bahan resin, membran penukar ion, biaya tumpukan, peralatan tambahan, sementara OPEX mencakup bahan kimia, pemeliharaan, dan energi. Nah, untuk analisis cost, ini bisa dilihat pada tabel 3. Kita lanjut. Nah, dengan menerapkan proses fermentasi on-site yang dikembangkan, pemulihan RO dapat ditingkatkan hingga besar 90% secara teori, karena tidak adanya ion divalen pembatas skala dalam air umpan RO. Kita lanjut untuk kita masuk ke kesimpulan. Nah, hasil studi menyoroti pentingnya pH larutan umpan dalam mencegah endapan kalsium selama pertukaran ion, serta produksi HCl dan NOH berkualitas tinggi menggunakan elektrolisis membran bipolar untuk proses remineralisasi. Studi ini menekankan perlunya mempertimbangkan kemurnian dan pH eluen serta aliran remineralisasi agar sesuai dengan standar air. Selain itu, studi ini membahas keunggulan proses remineralisasi yang dikembangkan dalam mengurangi penggunaan bahan kimia tambahan dan jejak karbon dioksida. Namun, mencatat bahwa biayanya lebih tinggi daripada proses konvensional. Perbaikan signifikan diperlukan untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya membran, karena biaya total dari proses baru ini sekitar 3 kali lipat lebih tinggi daripada metode konvensional. Nah, kesimpulannya juga menggarisbawahi potensi dari proses remineralisasi permeat osmosis. Yang baru ini menggabungkan resin pertukaran ion dan elektrolisis membran bipolar sebagai solusi yang lebih berkelanjutan dan hemat biaya untuk proses remineralisasi permeat RO dibandingkan metode konvensional. Mungkin sekian untuk presentasi saya pada waktu ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah menonton hingga akhir presentasi mengenai review jurnal ion exchange ini. Ada salah kata atau perilaku saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.